Perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina dipicu oleh defisit perdagangan, tuduhan pencurian teknologi, dan praktik dagang yang dianggap tak adil. Ketegangan memuncak di era Presiden Trump pada tahun 2018 saat AS melakukan tarif tinggi pada barang-barang Cina dan dibalas dengan kebijakan serupa. Persaingan ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga dominasi teknologi dan pengaruh global. Dampaknya terasa luas, mempengaruhi pasar dunia hingga saat ini. Saya sudah pernah bilang ke kalian, Amerika telah menghabiskan miliaran dolar untuk impor barang dari Cina. Sekarang mereka main-main dengan harganya. Naikin tarif 104%. Saya yakin itu Cina bakalan datang mohon-mohon ke kita. Lihat ini. Pak Presiden, tapi ini akan mempengaruhi harga produk seperti elektronik ataupun mainan. Rakyat, pemilik Anda bisa mulai merasakan tekanan ekonomi tersebut. Saya sudah pernah bilang di salah satu demonstrasi saya bersama rakyat. I was a businessman doing business. Ini juga salah satu bisnis. Kita akan menangkan bisnis ini. Tapi Pak, mereka juga punya strategi. Cina itu bukan negara yang kecil. Mereka tidak akan tinggal diam. Pasti mereka akan perkirakan akan membalas dengan tarif yang setara. George, kita ini Amerika. Mereka itu negara terbesar kedua. Ekonomi kita paling besar. Biar kita tunjukkan ke mereka siapa kita sebenarnya. Amerika itu bukan pecundang. Oke? Oke. Kita akan buat Amerika menjadi negara yang bagus lagi. Ada pembahasan dari Cina. Mr. President, your actions are very unconstructive. We will respond in a balanced way. But remember, China is not afraid of pressure. China. China, if you want to trade with us, stop devaluating your currency. Okay? Stop giving your own industry subsidies that would outrun our own industry. It's not good for the economy. I will not accept it. You can go away. We suggest dialogue, Mr. President, not ultimatums. The world is watching. Mr. Li Chen, with all due respect, this is not an ultimatum. I'm telling you, okay? I don't care if the world is watching. I don't care if your mom is watching. Bring your president to me and we will talk about these prices. Listen to me. This is to be the breakdown. Resesi kalau terus kayak gini, Okay? dan sektor perdagangan juga kita mulai panik. Petani kita kehilangan pasar ekspor utama. These prices. Mr. Li Chen, please. I don't care about the world market right now. This is our market. Okay? I care about the job in America. What I do will make America great again. Thank you, Mr. Li Chen. Presiden Trump kembali mengejutkan dunia dengan kebijakan tarif masif terhadap China. Pasar global bereaksi negatif dan para ekonom memperingatkan potensi krisis rantai pasok global. Apakah ini jalan menuju pemulihan atau jarang resesi? Hey, reporter. Saya tidak peduli dengan apa yang Cina lakukan saat ini ya. Oke? Cina lebih butuh kita daripada kita butuh Cina. Oke? Itu cuma taktik, itu cuma strategi. Nggak ada itu resesi-resesi. Ngerti? Jom, suruh mereka keluar. Cepetan. Apa ini? Ganggu aja. Pergi. Ayo Pak. Pergi. Amerika sudah memilih jalan konfrontasi. Kita tidak bereaksi dengan emosi, tapi kita juga tidak akan diam. Tarif 104% itu beresiko juga bagi mereka. Tapi kita harus pastikan sektor manufaktur kita tetap bergerak. Saya usulkan meningkatkan investasi di dalam negeri. Setuju. Kita akan cepat kebijakan dual circulation ekonomi. Kita tidak boleh tergantung keluar. Kita perkuat pasar domestik kita. Coba, saya akan menunjukkan berkas bahwa di sini RCEP sudah setuju dengan kita dan menjalankan perjanjian kita. ASEAN juga berada di sisi kita. Baik, kalau bisa dari sini, Eropa itu masih terbuka untuk pembicaraan lagi bersama kita. Baik, banyak sisi yang masih akan berdialog bersama kita dan kita harus jaga perdagangan.
Bapak, kami telah siapkan subsidi untuk sektor elektronik, otomotif, dan pertanian. Pabrik akan tetap jalan, inovasi tetap akan terus berlanjut. Bagus. Jangan lupa pesan utama, yaitu stabilitas. Di masa badai yang seperti ini, kita harus berdiri seperti gunung. Kita tidak bisa dikendalikan opini pasar atau berita luar. Di tengah tekanan global, Presiden Xi Jinping menegaskan bahwa China akan terus bergerak maju. Strategi baru pembangunan domestik diluncurkan dan semangat rakyat tetap tinggi. Xi. Media domestik kita solid, rakyat tetap percaya pada visi Anda, Pak. Ya, gitu. Dan kita tidak hanya berbicara soal perdagangan di sini. Ini tentang masa depan bangsa. Tentang siapa yang akan memimpin abad ke-21. Itu akan menjadi kita. Kita akan memenangkan perang ini, bukan dengan kekuatan, tapi dengan kesabaran dari negeri. Betul. Betul. Satu demi satu, mereka akan menyadari bahwa stabilitas kita adalah kekuatan terbesar kita. Kemenangan besar lahir dari ketenangan yang besar.